warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama sekali, tiada kata yang lebih indah kita ucapkan pada maghrib yang berbahagia ini melainkan kata puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Baik nikmat itu telah kita nikmati atau nikmat itu sedang kita nikmati, mudah-mudahan dikala kita kembali kepada Allah, kita akan senantiasa di dalam nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat bernadakan salam senantiasa kita curahkan kepada penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada al dan sahabat beliau sekalian. Selawat dan salam pula kepada para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin hendaknya, serta muktabar semuanya. Jamaah maghrib menjelang isya rahimakumullah. Sejenak kita mengisi waktu sambil kita beriktikaf di rumah Allah yang kita cintai ini, di mana tempat berkumpulnya kita umat muslim dalam rangka berubudiyah kepada Allah, di mana tempat kita berkumpul untuk sujud bermunajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sadar tidak sadar, kita akui atau tidak kita akui, kita sadari atau tidak pernah kita sadari, yang bahwa hidup ini tidak terlepas daripada nikmat Allah. Maka nikmat Allah yang besarnya tidak akan terukur dan tidak ada bandingnya dengan besar apapun. Nikmat Allah begitu banyak dan tidak akan terhitung dengan jumlah bilangan yang ada. Nikmat Allah begitu panjang waktunya yang tidak ada batas waktunya. Maka jamaah yang berbahagia, nikmat Allah yang begitu besar dan tanpa batas waktu. Di antara perjalanan hidup kita manusia, ada yang sudah kita nikmati. Kapan kita nikmati Allah? Kita nikmati nikmat Allah yang telah lalu, mulai daripada kita di alam dzurriyyat orang tua laki kita. Selama disitulah belasan tahun bahkan puluhan tahun kita menikmati nikmat Allah, dan kita menjalani hidup pada saat itu dengan nikmat Allah yang lebih kita kenal dengan alam dzurriyyat. Kemudian jamaah yang berbahagia, kita menjalani kehidupan di alam yang kedua, yaitu alam kandungan, dengan batas waktu yang terbatas. Mungkin dalam sejarah hanya satu umat manusia yang paling lama di alam kandungan 4 tahun, yaitu Imam Syafi'i. Sementara yang lain bervariasi, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan, dan ada yang 10 bulan. Maka dikala ada di bawah 6 bulan dia sehat walafiat, itu perlu dipertanyakan tentang keabsahan kandungannya secara Islam.
maka minimal hamil daripada seorang perempuan jamaah yang berbahagia 6 bulan, ghalibnya kebiasaan 9 bulan, bahkan hanya 10 bulan. Itulah yang disebut jamaah yang berbahagia. Alam perjalanan hidup kita dengan nikmat Allah yang kedua adalah di alam kandungan. Sama dengan jamaah yang berbahagia, hari ini kita telah melalui nikmat Allah dengan 2 alam. Yang pertama alam dzurriyyat dari sulbi orang tua kita yang laki. Yang kedua alam kandungan daripada ibunda kita sendiri. Maka 2 alam yang telah kita lalui jamaah yang berbahagia itu tidak terlepas daripada nikmat Allah. Maka jelas Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, Inna a'tayna kal kausar. Sesungguhnya nikmat Allah itu sangat-sangat besar. Maka besarnya nikmat Allah tiada banding dengan besarnya benda yang lain. Nikmat Allah yang banyak tidak terhitung dengan ukuran angka bilangan yang kita miliki di dunia. Maka nikmat Allah yang tanpa batas waktu telah kita lalui 2 alam jamaah yang berbahagia. Hari ini kita berada di alam dunia. Sadar tidak sadar, kita akui atau tidak jamaah yang berbahagia, kita sedang menjalani alam yang ketiga. Dan hari ini fase perjalanan ada yang sudah menjalani kehidupan sepertiga daripada perjalanan hidup, ada yang sudah separuh perjalanan hidup, ada yang 2/3 perjalanan hidup. Yang jelas jamaah yang berbahagia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti kita rasakan mati. Maka mati itulah jamaah yang berbahagia akan berakhir dengan perjalanan hidup dengan nikmat Allah yang tanpa batas di alam dunia. Muslimin sidang jamaah maghrib menjelang Isya rahimakumullah. Alam dunia yang sedang kita jalani jamaah yang berbahagia tidak terlepas daripada lika-liku hidup umat manusia yang fase perjalanannya kadang-kadang berada pada posisi di atas, kadang-kadang berada pada posisi di tengah, kadang-kadang berada pada posisi yang sangat rendah. Yang jelas jamaah yang berbahagia, status sosial yang dimiliki oleh manusia tidak terlepas daripada nikmat Allah. Apakah itu di atas, apakah itu di tengah atau di bawah? Yang jelas di atas, di tengah dan di bawah tidak pernah terputus daripada segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya jamaah berbahagia, kemana kita dikala ajal itu tiba? Bagaimana perjalanan hidup kita di alam selanjutnya? Mungkin kalau di alam dzurriyyah sudah jelas kita menikmati dalam keadaan sehat walafiat, sesuai dengan sehatnya orang tua lagi. Di alam kandungan juga telah selesai kita menikmati, kita juga sehat, bahagia, aman, damai, tentram di alam kandungan, sesuai dengan kesehatan dan makanan yang dinikmati oleh orang tua perempuan kita. Bagaimana hari ini di alam dunia jamaah berbahagia? Inilah alam dunia yang disebut oleh Rasulullah dalam sabdanya, ad-dunya'u madra'atul akhirah. Dunia adalah tempat bercocok tanam menuju kepada akhirat. Di mana akhirat jamaah yang berbahagia? Perjalanan hidup akhirat diawali dengan perjalanan di alam barzakh atau alam kubur. Alam dunia sedang kita jalani. Hari ini ada yang sangat bahagia, hari ini yang mungkin sedikit kecewa, walaupun kecewa itu tidak dibenarkan dalam agama. Hari ini ada di antara umat manusia yang putus asa, walaupun putus asa itu tidak dianjurkan dalam agama dan bahkan tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya itu yang namanya manusia ada dalam kehidupan manusia. Yang perlu jemaah yang berbahagia, sebelum alam dunia, alam yang ketiga yang sedang kita jalani dengan nikmat Allah yang tanpa terhitung jumlahnya, nikmat Allah yang tidak terukur besarnya, nikmat Allah yang tidak pernah putus masanya. Bagaimana kita pada saat berhadapan dengan malaikat Idzrail, sang pencabut nyawa? Wallahu alam. Hanya Allah yang lebih tahu. Tapi yang jelas jamaah yang berbahagia, berakhirnya alam dunia tidak terlepas daripada ad-dunya madra'atul akhirah. Tidak terlepas daripada apa yang kita usahakan di dalam menjalani kehidupan.
Kalau memang yang kita usahakan ini baik, insya Allah berakhir kehidupan alam dunia akan lebih baik. Muslimin sidang jamaah Jumat, sidang jamaah maghrib menjelang Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam dunia akan berakhir bagi kita manusia. Ingat, dan wajib kita ingat, wajib kita persiapkan diri kita. Kita akan ada alam selanjutnya untuk menuju surga Allah. Diawali alam akhirat dengan alam barzah. Di sana kita akan berhadapan dengan alam sebelumnya. Kita persis di alam barzah, bagaikan kita menjalani alam kehidupan di alam kandungan. Artinya jamaahnya, dari segi mana sama? Dari segi sama-sama menikmati. Alam dzurriyyat, alam kita nikmati apa dikonsumsi oleh orang tua kita yang laki. Alam kandungan kita alam menikmati apa yang dikonsumsi oleh seorang ibu. Tapi bagaimana dengan alam dunia? Kita akan menikmati sesuai dengan hasil usaha. Alam barzah jamaah yang berbahagia, alam yang paling mengerikan di antara sekian alam. Di dunia kita tidur nyenyak. Di dunia kita bisa tidur, bisa hidup tertawa. Di dunia kita bisa hidup berbicara dengan satu sama lainnya. Di dunia kita saling berbagi. Yang lebih berbagi kepada yang kurang mengharap daripada yang lebih. Ini alam dunia. Bagaimana di alam barzah atau alam kubur jamaah berbahagia? Inilah jawabannya, apa yang ada pada diri kita hari ini yang sedang kita jalani. Di sana kita akan berhadapan dengan malaikat mungkar dan nangkir. Yang satu bertanya, yang satu menghukum. Yang satu bertanya, yang satu menghukum. Maka oleh karenanya jamaah yang berbahagia, yang perlu bagi kita dalam dunia dan dari sekian alam perjalanan, masih banyak perjalanan menuju surga Allah. Masih lama perjalanan menuju surga Allah. Dunia bisa kita hitung, ada yang 60 tahun, ada yang 100 tahun. Mungkin hanya Nabi Allah Adam 1000 tahun, tetapi umat Muhammad tidak ada yang 1000 tahun. Ingat, ghalibnya umat Muhammad 63 tahun. Maka siap-siap bagi kita hari ini yang sudah menjalani 2/3 perjalanan hidup. Bagaimana perhidupan persiapan kita? Siap tidak siap, kita akan berhadapan dengan malaikat Israel. Siap tidak siap jamaah yang berbahagia, kita akan berhadapan dengan malaikat mungkar dan nangkir. Bagaimana perjalanan pertama? Maka jamaah yang berbahagia, Rasulullah mengatakan, hidup ini adalah tidur. Udepnya adalah dengut. Kapan kita akan terbangun jamaah yang berbahagia? Dikala kita tiba waktunya mati. Hidup ini adalah bagaikan tidur. Getahnya dengut. Hidup ini adalah lalai. Kita dalam keadaan lalai. Tanpa rasa pagi kita keluar. Belum selesai kita berbicara sesama kawan, tiba waktunya zuhur. Zuhur asyik kita berbicara, tiba waktunya asar. Lalai, lalai, lalai 1 hari, lalai 2 hari, lalai 3 hari, lalai 1 minggu. Lalai ijak jaju lagi lalai, sembahyang tinggal laju lagi tinggal. Inilah hidup jamaah yang berbahagia yang disebut dengan tidur. Kapan akan terbangun jamaah yang berbahagia? Dikala tibanya waktu mati. Malam pertama dalam barzah, dikala kita terbangun jamaah yang berbahagia, baru terasa istri tidak ada di samping. Baru terasa kita terbalut dengan kain putih. Baru kita sadar kita beralas tanah. Rupanya sadar kita terbangun dari hidup yang sedang kita tidur adalah dengan mati. Baru sadar kita sudah mati. Maka terjadilah sesuatu proses, kita akan diperiksa oleh malaikat mungkar dan nangkir. Maka di situ jamaah yang berbahagia, Rasulullah mengingatkan, ad-dunya madra'atul akhirah. Dunia adalah tempat bercocok tanam. Siap tidak siap kita harus bercocok tanam. Mau tidak mau kita wajib bercocok tanam. Artinya
berubudiyah kepada Allah sesuai dengan perintah Allah, kita tinggalkan segala larangan Allah. Inilah dunia jamaah yang berbahagia. Maka berapa lama kita di alam yang keempat, yaitu alam barzah? Tidak ada hitung jumlahnya. Kita bisa berreview ke belakang dari Nabi Allah Adam alaihi salam sampai sekarang. Dari Nabi Allah Adam hingga uronyo ribuan tahun sudah. Terlalu jauh. Tapi bagaimana dengan dari kita hitung dari pertama wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini sudah juga ribuan tahun. Maka kalau hidup alam dunia 63 tahun atau 80 tahun, ingat alam barzah tanpa batas waktu. Dan kapan akan tibanya bangkit yang disebut dengan alam yang kelima, yaitu alam mahsyar. Rupanya jamaah yang berbahagia, dikala menghitung perjalanan hidup kita dari alam dzurriyyat, alam kandungan, alam barzah, alam mahsyar, alam mizan, titik siratal mustaqim, bisa jadi miliaran tahun ke depan baru tibanya di surga atau neraka Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka oleh karenanya jamaah yang berbahagia, hidup ini hanya sesaat, tapi nikmat yang paling besar Allah berikan di dunia. Sesaat hidup di dunia, tapi semua nikmat Allah tercurahkan ke dunia. Sementara di luarnya, di alam barzah, hanya untuk menikmati sesuai dengan hasil usaha. Maka oleh karenanya jamaah yang berbahagia, sebagai kesimpulan, manusia Allah ciptakan penuh kesempurnaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dengan sesempurna-sempurna bentuk. Summa radadnahu asfala safilin. Setelah itu Allah mengembalikan manusia melebihi derajat daripada binatang. Artinya setelah Allah mengangkat derajat tinggi, Allah jatuhkan kepada derajat yang paling rendah. Kenapa? Tidak terlepas daripada segala nikmat yang kita kufur. Dan Allah mengangkat derajat manusia juga tidak terlepas daripada nikmat yang kita syukur. Maka Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa in ta'azzana la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu syukur dengan nikmat yang telah kuberikan kepadamu, maka akan kutambahkan nikmat yang luar biasa yang belum pernah kamu nikmati. Ingat kata Allah, jika kamu kufur dan ingkar terhadap nikmat yang telah kuberikan kepadamu, maka tunggu azabku yang begitu dahsyat, kata Allah. Inilah jamaah yang berbahagia. Kemana kita nanti? Terserah bagaimana keadaan kita menikmati nikmat Allah. Apakah kita di dunia termasuk kepada hamba-hamba yang bersyukur dengan nikmat Allah, atau kita termasuk dengan hamba-hamba yang kufur di atas segala nikmat Allah? Wallahu alam. Hanya kita yang tahu selaku manusia, Allah yang menentukan kita selaku hamba. Maka oleh karenanya jemaah yang berbahagia, bersyukurlah dengan segala nikmat Allah. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kufur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Demikian tausiah singkat pada maghrib yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi renungan kepada saya sendiri dan kepada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.